kenalin, saya J. Luvina, teman menulis itu suka panggilnya Kak J. Saya adalah founder dari Nulis You. Jadi saat kelas gitu ya sering banget ada pertanyaan tentang Kak gimana sih dulu ceritanya mulai serius di dunia kepenulisan, Kak gimana sih ceritanya Nulis You itu didirikan gitu. Mudah-mudahan melalui video ini itu bisa menjawab dengan lebih hemat energinya gitu ya teman menulis ya. Terus ada lagi pepatah kan bilangnya tak kenal maka tak sayang. Harapannya dengan video ini kita saling berkenalan. Mudah-mudahan nanti akan tumbuh rasa sayang dan rasa cinta antara kita satu sama lain yang saling support gitu ya di dunia kepenulisan. Jadi dulu kalau ngomongin tentang cita-cita, saya nggak punya cita-cita untuk jadi seorang penulis karena memang nggak punya bayangan apa-apa. Saat itu saya sekolahnya di kejuruannya administrasi perkantoran. Jadi yang bisa saya bayangin adalah kerja kantoran pakai blazer, sekretaris lah, karena pekerjaan sekretaris yang sering kami pelajari gitu ya. Sehari-hari sekolah juga pakai pakaian seperti itu, blazer gitu ya, pokoknya yang bahan-bahan gitu. Ya itu kebayangan saya dulu kerja kantoran seperti itu. Bener-bener gak kebayang bakal bisa jadi seorang penulis. Tapi semuanya jadi berubah saat mama dan papa meninggal dunia. Saya jadi drop banget ya, rasanya kayak apa ya, kehilangan pijakan gitu. Kehilangan pijakan tuh bingung gitu, mau pulang kemana gitu ya, mau cerita, mau mengaduh tuh bingung kemana. Karena dulu semasa mereka masih ada, saya termasuk anak yang difasilitasi sama orang tua untuk bercerita. Jadi mereka sering banget ngedengerin cerita saya gitu. Saya sering ditanya tentang hal-hal kecil, kemudian saya ceritakan gitu. Itu bisa lama gitu sebelum tidur cerita. Terus saat mereka udah nggak ada tuh bingung banget mau cerita ke siapa. Rasanya bingung juga untuk mulai cerita ke orang baru gitu ya. Meskipun keluarga, tapi tuh kayak harus mulai lagi dari awal gitu. Dan saya nggak ketemu orang itu untuk bikin saya percaya dan nyaman untuk cerita. Rasanya kehidupan tuh gelap banget ya. Saya sampai sering banget doa sama Allah untuk ya Allah panggil aku dong gitu. Pengen banget mati dulu. Tapi untungnya saya nggak sampai menyakiti diri ataupun bunuh diri, tapi hanya berdoa gitu. Ya Allah, ayo dong panggil aku biar bisa kumpul sama mama dan papa di sana gitu kan. Sering banget mimpi mama dan papa ngajak, ayo sini ikut. Tapi tuh saya kok nggak bisa ngelangkah ikut mereka gitu. Itu sering terjadi. Jadi saya tuh jadi kayak punya dua topeng gitu teman-teman. Kalau di luar tuh saya bisa jadi kayak orang yang humoris gitu, tapi waktu saya sendirian tuh saya tuh sesek banget tuh, teriak, nangis, sampai tidur pun nggak bisa gitu. Jadi beruntunglah teman-teman yang bisa tidur, mudah tidur bahkan ya, karena ada banyak orang yang bahkan untuk memejamkan mata pun nggak bisa gitu, saking beratnya ujian hidup dia gitu. Saat saya mengalami sampai fase itu, sampai berobat gitu ya, karena kan ke fisik ya, sampai jantung berdebar-debar gitu, tangan berkeringat gitu, sampai bergetar, dikira didiagnosa saya punya gejala penyakit jantung, katanya seperti itu. Saya harus terapi obat gitu, rutin minum setiap hari. Bisa dibayangin ya, saat itu seorang anak yang baru puber sendirian gitu ya, harus minum obat kayak gitu, nggak ada orang tua. Dulu saya berobat itu ngambilin uang dari amplop yang orang-orang kasih. Jadi dulu tuh waktu mama papa meninggal tuh kan suka dapat amplop ya, itu nggak saya buka semuanya. Jadi saya bener-bener buka sesuai kebutuhan aja. Jadi semua amplopnya saya kumpulin, nanti pas mau pakai baru dibuka gitu. Nah amplop itu yang saya pakai buat berobat. Tapi tante bilang bahwa kakak tuh nggak sakit, kakak cuman belum bisa nerima kenyataan yang ada aja gitu. Dulu saya nggak terima sama statement itu, karena saya ngerasa bahwa aku udah nerima kok, aku baik-baik aja, aku udah tahu gitu teorinya ya semua orang bakal meninggal gitu. Saya ngerasa bahwa aku nerima kok, aku ikhlas kok mama dan papa pergi gitu. Tapi kenyataannya tante bener, dan saya baru ngertinya setelah bertahun-tahun, bahkan setelah saya ngerasa saya jauh lebih baik gitu. Akhirnya Allah
kasih petunjuk saya untuk menulis, teman-teman. Nah, disinilah awal mula banget saya akhirnya rutin nulis. Saya menulis tanpa mempedulikan bacaan gitu ya, bener-bener apa adanya. Saya tuh nulis tuh kayak buang sampah perasaan negatif. Jadi bisa bayangin ya kalau kita nyimpen perasaan di dalam dada semuanya negatif, bisa jadi busuk nanti, bahkan bisa jadi penyakit ya. Alhamdulillah banget Allah kasih petunjuk saya buat nulis. Saya nulis kapan aja, semua saya tumpahin, teman-teman. Apapun yang saya rasain saya tumpahkan, karena saya ngerasa setelah nulis tuh saya kayak lagi ngobrol sama diri saya yang lain. Saya kayak lagi cerita sama seseorang yang tanpa penghakiman, tanpa saya takut dihakimi, di judgement gitu ya. Jadi bener-bener nulisnya tuh jujur dan apa adanya. Itu berlangsung bertahun-tahun, nulis sampai sesegukan nangis gitu ya, sampai capek sendiri sih sebenarnya. Energi tuh kekuras banget saat nulis itu. Akhirnya kehidupan saya berjalan jauh lebih baik. Saya terfikirkan untuk kuliah di jurusan psikologi. Sebelum memutuskan untuk kuliah jurusan psikologi, saya itu dulu bikin grup curhat gitu di Facebook, karena saya pengen banget gitu ngebantuin orang-orang untuk ngedengerin gitu, untuk nemenin orang-orang cerita, karena saya tahu gimana sakitnya kita nggak bisa cerita padahal kita pengen cerita. Saya pengen nemenin mereka buat nemenin gitu ya. Mungkin kalau diminta untuk minta pendapat, saya akan kasih pendapat gitu, padahal sebenarnya saya tuh dulu butuh pertolongan juga. Tapi harapan saya mudah-mudahan dengan saya menolong orang lain itu jadi healing juga buat kesembuhan saya saat itu. Dan terpikirkan gimana ya kalau mau serius membantu orang-orang seperti ini tuh saya harus belajar apa gitu. Kemudian diberi petunjuk sama Allah, oh ternyata jurusannya psikologi. Akhirnya saya cari kampus yang jurusan psikologi gitu ya, ikut yang lain-lain gak lulus gitu ya. Tapi alhamdulillah Allah kasih petunjuk, ada gelombang terakhir di Universitas Islam Negeri Palembang, Raden Fatah. Saya lulus di situ. Akhirnya saya bergabung dengan mahasiswa psikologi yang lainnya. Dulu tuh bener-bener gak tahu diri banget sih. Secara finansial saya juga gak baik gitu ya. Untuk bisa kuliah tuh rasanya emang ngaco banget. Saya nggak mikirin nanti siapa yang akan nge-cover biaya kuliah. Yang ada di pikiran saya itu gimana caranya masuk dulu aja. Untuk urusan biaya nanti dipikirin lagi gitu teman-teman. Ya tapi alhamdulillah ya, kalau ngomongin kuliah tuh panjang banget ceritanya, benar-benar saya survive banget. Wow, tapi alhamdulillah selesai juga akhirnya. Nah di situ jurusan psikologi, kebetulan psikologinya psikologi Islam, saya makin dekat dengan orang-orang yang kenal Allah gitu ya. Jadi akhirnya pelan-pelan juga saya hijrah, memperbaiki pakaian gitu, memperbaiki akidah. Saya tetap nulis itu teman-teman, itu masih proses healing juga, hingga akhirnya saya tertarik dengan dua variabel tentang berbagi, sedekah, sama ketenangan jiwa. Akhirnya itu saya jadikan sebuah skripsi, sebuah penelitian tugas akhir saya gitu. Jadi saya akhirnya banyak banget baca buku-buku tentang ketenangan jiwa, tentang sedekah, gimana ternyata berbagi itu sangat mempengaruhi kebahagiaan, kedamaian hati, ketenangan jiwa. Apalagi kita berbaginya ke anak-anak yatim gitu. Saya kemarin ngambilnya itu, meneliti orang-orang yang berbagi ke anak-anak yatim. Akhirnya saya waktu udah beres proposal gitu ya, saya buka lagi tulisan-tulisan saya waktu masih proses healing gitu ya. Saya benar-benar gak nyangka loh teman-teman. Teman-teman mungkin pernah ngerasain saat baca tulisan yang udah bertahun-tahun tuh kayak mempertanyakan, ini bener gak sih tulisan aku gitu. Masa sih aku nulis kayak gini gitu. Saya pun demikian, rasanya kayak masa sih dulu aku mengalami hal yang sesakit itu ya. Wah ternyata aku sekarang udah jauh lebih baik. Dan itu sih saya senang banget sama menulis, adalah menulis bisa jadi mengingatkan kita bahwa kita udah berprogres loh, kita udah maju sampai sini dibanding sama momen kita yang dulu, yang beberapa tahun yang lalu tuh kita terpuruk banget. Akhirnya kita bisa jauh lebih baik gitu, dan jadi lebih mensyukuri sama keadaan yang sekarang gitu. Akhirnya sampah-sampah perasaan yang udah terikat jadi sebuah tulisan itu
sayang nih gitu kan kalau nggak dimanfaatin, dan tapi nggak mungkin saya mau mempublikasikan sampah perasaan kayak gini gitu kan. Saya bakal menebarkan energi negatif dong, karena waktu nulisnya kan energinya lagi negatif. Akhirnya saya ubah sampah perasaan itu, saya daur ulang gitu ya istilahnya, jadi sebuah kalimat positif. Jadi setelah diubah menjadi kalimat positif, saya ubah jadi kalimat inspirasi. Nah, kalimat-kalimat inspirasi ini saya posting perlahan di media sosial, di Twitter dan Facebook saat itu. Terus saya nggak akan pernah lupa sama Rere, namanya Reneta, dia jurusan tafsir hadis. Dia sekarang di mana ya? Kamu apa kabar? Dulu dia komen di Facebook, katanya, J, kenapa kamu nggak nulis buku aja? Karena konsisten saya menulis di Facebook saat itu. Saya baru kepikiran, oh iya juga ya gitu. Jadi akhirnya saya kolaborasi skripsi gitu ya, hasil skripsi sama hasil bacaan, hasil tulisan-tulisan sama perasaan saya itu menjadi sebuah buku. Akhirnya saya kumpulin dan saya kolaborasi teman-teman, jadilah sebuah buku. Judulnya Diary Jiwa. Ini bukunya. Diary Jiwa. Catatan menuju jiwa yang tenang, dilengkapi terapi menulis ekspresif untuk mengendalikan stres. Jadi di sini tuh saya ngajak teman-teman buat menemukan problem solving itu lewat diri kita sendiri. Kita menggali diri kita sendiri, kita kenalan lagi sama diri kita sendiri gitu. Terapinya lewat menulis di situ. Terus juga ini juga ada materinya, sumbernya dari Al-Quran dan hadis gitu ya. Ada ilmu psikologinya, ilmu menulisnya gitu. Jadi ternyata permasalahan yang ada di dalam diri kita itu bisa kita selesaikan sendiri sebenarnya. Karena kita memutuskan untuk kita menyebut masalah itu kan kita sendiri. Tapi kalau kita nggak bilang masalah kan itu nggak akan jadi masalah gitu. Mungkin kita ganti dengan tantangan gitu ya. Itu mungkin akan beda saat kita menganggap sesuatu dengan masalah, dengan tantangan itu akan beda gitu-gitu. Pertama kali banget saya di Indi ya, saya nanya dulu ke dosen gitu ya. Dulu untungnya ada dosen yang deket. Saya nanya, gimana, saya punya naskah, saya harus kemana dan ngapain Pak gitu, untuk bisa tulisan ini bisa jadi sebuah buku. Terus beliau kasih penerbit yang biasa menerbitkan buku-buku dosen. Akhirnya saya hubungi, akhirnya ya udah diproses gitu ya, diproses. Ternyata waktu naskah udah masuk, ada minimal cetaknya. Cetaknya minimal 300 eksemplar teman-teman. Jadi gimana dong 300 eksemplar tuh mau nebusnya gimana. Tapi ya saya nggak mau mundur ya, udah maju ya udah deh. Pokoknya selagi nunggu proses cetak, saya cari uangnya dengan bikin sistem pre-order. Akhirnya ya alhamdulillah ya, pertolongan Allah datang. Dan kadang potensi kita tuh keluar banget, energi kita tuh keluar banget saat kita mulai tertekan. Jadi ya syukuri aja momen-momen tertekan ini tuh, anggap aja ini jadi momen-momen kita untuk ngumpulin energi yang luar biasa yang kita sendiri nggak pernah duga kita punya energi itu. Akhirnya saya jadi sering open PO. Di situ saya rutin banget nulis di media sosial. Waktu itu udah punya Instagram, saya promo terus gitu ya buku-buku Diary Jiwa ini gitu ya. Kemudian di situ mulai banyak teman menulis saya gitu. Saya rutin banget nulis di Instagram. Mulai tuh ada yang nge-DM, Kak gimana sih caranya nulis caption-caption kayak gitu. Kak bikin kelas nulis dong. Tapi saya bersyukur banget sama kamu yang dulu ngirim DM itu. Saya sebenarnya lupa, tapi ternyata ada salah satu member Nulis Yuk yang cerita bahwa dialah yang dulu pertama kali nge-DM pengen belajar nulis bareng saya. Namanya Mbak Wilda Rahmi. Hai Mbak Wilda, makasih ya dulu pernah nge-DM untuk minta saya bikin kelas nulis, dan akhirnya saya bikin kelas itu. Sebenarnya saya kayak masa sih gitu, saya juga baru punya buku 1 dan itu indie dan belum punya ilmu kepenulisan yang gimana-gimana, semua kayak ngalir apa adanya. Meskipun saya tetap belajar ya. Waktu saya mau menyelesaikan buku solo itu saya tetap cari mentor, karena saya yakin kita kalau mau belajar itu pasti mesti ada gurunya gitu, nggak bisa otodidak.
biar cepet gitu kan, cepet ngerti, cepet ada hasilnya gitu. Gitu teman-teman, jadi akhirnya saya sering posting kegiatan kelas menulis itu di Instagram pribadi. Dulu itu saya ngerasa kayak pesimis lah ya gitu ya, nggak akan ada yang ikut gitu. Jadi saya open aja deh 20 orang, maksimal 20 orang, dan nggak berharap full seat sih. Tapi saat itu ternyata full seat dan banyak yang ketinggalan dan pengen lagi ikut batch selanjutnya gitu. Dulu namanya KBMO, kelas belajar menulis online gitu deh. Dan di situ saya akhirnya punya teman menulis, senang banget karena saya itu emang belum punya teman menulis gitu di dunia nyata, dunia maya juga belum punya banyak gitu ya, belum punya lingkungan yang suka nulis gitu. Dan akhirnya dengan adanya kelas ini akhirnya bikin nulis yuk, karena saya ngerasa kayak jadi aneh aja gitu, Instagram saya tuh kok jadi updatean kegiatan menulis gitu ya. Update-nya kebanyakan tentang kelas menulis gitu ya. Jadi udah jarang gitu nulis-nulis yang kayak diary jiwa motivasi gitu. Jadi saya berinisiatif untuk bikin akun baru gitu. Apa ya namanya, akhirnya dicari dan ditemukan namanya Nulis Yuk. Gitu deh, akhirnya Nulis Yuk itu dimulai banget dari 0 follower teman-teman. Jadi emang dibangun banget dari awal dan alhamdulillah sambutannya luar biasa. Jadi itulah dari konsisten. Kalau saya nggak konsisten nulis, tidak dipublikasikan, mungkin nggak akan ada tawaran itu. Dan setelah itu akhirnya saya kasih buku diary jiwa itu ke penerbit mayor. Ternyata bisa diterbitkan lagi dan mereka suka. Ini yang udah diterbitkan di mayor. Dulu waktu yang ini nggak kayak gini covernya, dan nggak kayak gini juga kemasannya. Ini kayak dibikin komik gitu ya, mini komik gitu ya teman-teman ya. Gitu. Inilah buku terbaru saya. Gitu deh ceritanya gimana saya mulai nulis, gimana saya mulai untuk mendirikan Nulis Yuk. Dan akhirnya saya senang, jadi ketagihan gitu. Kenapa saya jadi malah semangat banget ngajakin orang buat nulis, karena banyak banget manfaat yang udah saya rasain dari menulis ini. Banyak banget, sampai ketemu jodohnya pun lewat Nulis Yuk, lewat menulis gitu ya. Jadi saya pengen sih ngajak teman-teman buat bisa ngerasain gitu manfaat-manfaat nulis yang udah saya rasain. Saya bisa sembuh gitu. Ini juga sebagai rasa bentuk syukur saya gitu ya, yang udah Allah kasih. Sembuhnya tuh jalannya lewat menulis gitu. Teman-teman dengan segala problematika kehidupan yang gak karuan ini, yang mungkin gak kita duga terjadi, mudah-mudahan menulis bisa jadi teman kamu untuk healing. Buat kamu yang mungkin lagi mengalami ujian di bidang finansial, mudah-mudahan dengan rutin menulis tercipta peluang-peluang yang di situ bisa jadi sumber rezeki kamu gitu ya. Karena memang menulis itu bisa menghasilkan teman-teman. Bener banget, saya bener-bener penghasilan utama dari menulis gitu teman-teman. Terus kita dari menulis tuh kita jadi kayak apa sih namanya, dimanapun kita berada tuh kita bisa tetap kemana-mana gitu lewat menulis. Seneng banget deh pokoknya. Jadi gitu teman-teman ya. Masih panjang sih ceritanya, tapi kita cukupkan dulu. Mudah-mudahan kalau teman-teman ada pertanyaan tentang perkenalan kita, bisa komen aja, nanti mudah-mudahan bisa dijawab di video selanjutnya. Salam kenal semua teman menulis. Enjoy ya di Nulis Yuk ya. Ditunggu loh karyanya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.